capek juga. Baik, perlombaan telah selesai. Pemenangnya akan diumumkan setelah istirahat kedua ya. Oke. Baik, Bu. Lebih cepat lebih baik, biar gue cepat jadi ratu sekolah. Aduh, jadi deg-degan aku. Kira-kira sistem harga ini error gak ya? Kalau error, aku bisa malu banget. Heh Ren, lo kok pede banget sih pakai baju jahitan emak lo yang jelek itu? Sombongnya, kita lihat aja siapa yang bakalan menang. Udah pasti gue lah, baju gue jelas lebih mahal daripada punya lo. Gak selamanya yang mahal pasti menang kan? Gue nggak pernah kalah dari kecil, denger lo baik-baik. Gimana kalau yang kalah keluar dari sekolah ini? Oke, siapa takut? Aku yakin aku pemenangnya. Halo, Ren. Iya, ada apa, Bu? Kamu beli baju itu di mana? Baju ini dijahit Mama. Baju itu kan... Baju ini kenapa, Bu? Ibu nggak bisa kasih tahu sekarang. Kita tunggu hasil perlombaan keluar ya. Oke, Bu. Aneh banget, Bu Guru. Hei culun, bawain tas gue nih. Hah, tasnya Clara murah banget. Clar, ini tasmu palsu ya? Enak aja, bahkan tas gue lebih mahal daripada harga diri lo. Miskin. Clar, lihat dong pulpenmu. Ih, jangan pegang-pegang barang gue deh, nanti kotor kena tangan miskin lo. Aneh banget Clara, dia bilang barang dia mahal-mahal. Tapi kok di sistemku barang dia murah semua ya? Ini sistemku yang error apa gimana? Halo, Ren. Kamu kelihatannya lagi kebingungan. Ada apa? Gak apa-apa Marco. Pinjem HP-mu bentar dong. HP-nya Marco kayaknya harganya sesuai deh. Marco, kamu beli HP ini berapa? 21 juta. Kenapa, Ren? Gak apa-apa kok. Jadi makin bingung apa Clara nyembunyiin sesuatu. Pengumuman hasil perlombaan telah Gue pasti keluar. menang. Pemenang lomba fashion show adalah... Ini pertama kalinya aku keluar rumah. Loh, sistemnya berubah sejak aku keluar rumah. Apa aku udah jadi zombie? Hei, jangan bergerak. Aku dibawa kemana? Kamu sekarang ada di rumah sakit, nak. Ada virus yang baru muncul. Jadi kami harus melindungi semua orang dari virus itu. Apa virus itu sama seperti yang sebelum-sebelumnya? Merubah manusia jadi zombie? Kamu ngomong apa sih, nak? Gak ada virus-virus itu sebelumnya. Orang virus itu aja baru muncul hari ini. Nak, kamu punya keluarga tidak? Gak punya. Apa nama panggilanmu? Ren. Baik, Ren. Kamu boleh tinggal di sini dulu ya untuk sementara waktu. Mulai besok kamu bisa mulai bersekolah di Tadika Mesra. Ini ya sekolahannya. Hei, anak baru ya? Kok lo ke sekolah pakai sendal sih? Emangnya biasanya pakai apa? Ih, tuh orang gak pernah ke sekolah kali ya? Selamat pagi anak-anak. Kalian pasti sudah dengar berita kalau ada virus yang baru muncul hari ini. Jadi kita akan melakukan social distancing ya. Baik bu, serem banget. Kenapa orang-orang baru tahu soal virus itu ya? Guys, kalian tahu nggak sih soal ribuan orang jadi zombie dan banyak korban yang meninggal? Apaan sih, orang virusnya aja baru muncul? Gak usah sok-sokan jadi peramal deh. Dasar sok tahu. Bukan gitu sih. Jangan-jangan si anak baru ini zombinya guys. Apa jangan-jangan selama ini mama bohongin aku? Tapi ada apa ya sebenarnya? Ren, ada pengumuman, cepat ke aula sekarang. Perhatian, ada satu orang yang terinfeksi virus zombie di kota ini. Semua siswa dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Astaga, serem banget weh. Gue mau pulang dan mengurung diri di kamar. Ren, lo katanya nggak punya rumah ya? Lo boleh kok ikut ke rumah gue dulu. Oke. Rumah kamu masih jauh ya? 7 menit lagi sampai kok. Oke. Ren, lihat deh itu. Ada zombie. Mama? Pemimpinnya udah mau diganti. Vivi. Wah, jadi sekarang gue pemimpinnya. Oke, sekarang gue mau kalian sentuh ujung atas lemari. Oke. Tapi gue kan pendek, tinggi gue cuma 130. Mana bisa sentuh atas lemari? Yes, gue benci sama lo. Karena gara-gara lo sahabat gue Lala meninggal. Sekarang waktunya lo nerima balesannya. Vivi, jangan lakuin ini ke gue please. Astaga, semuanya silahkan turunkan tangan kalian. Puas banget gue lihat si Kevin Dajjal itu mati. Vivi, aku tahu kamu sakit hati Lala meninggal karena Kevin. Tapi kamu gak bisa bales dia dengan cara kayak gitu. Lo gak usah ceramahin gue kayak gitu. Gue jadi kesel sama Loren.
Lo mau mati juga, hah? Vivi, kok lo ngomong gitu sih? Keren. Berisik lo, Wanda. Ih, gue benci banget deh lihat Sania. Kenapa benci, Vi? Sania kan miskin. Gue alergi sama orang miskin. Astaga, Vi, nggak boleh gitu. Gue mau kalian lemparin muka Sania pakai tisu, tapi diludahin. Ih, gak mau. Jahat banget. Udah gila ya lo. Cepet lakuin atau... Udah lakuin aja yuk daripada kita mati. Iya. Mampus lo, Sania. Tisu apaan nih? Bau banget. Ren, serem banget weh. Kenapa sih setiap orang yang jadi pemimpin pasti sadis? Iya, aku gak nyangka banget sama Vivi. Sekarang di sekolah ini jadi banyak korban. Ren, kalau sampai gue juga mati karena Vivi, gue titip kucing gue ya di rumah. Namanya Miko. Ih, kamu jangan ngomong gitu dong. Selama kita nurutin perintahnya, kita bakal aman-aman aja kan? Ya, semoga aja cepat ganti pemimpin. Gue harap lo pemimpin selanjutnya. Aduh, apalagi nih? Oke semuanya, sekarang gue mau kalian potong rambut. Apa? Aku gak mau potong rambutku. Lo harus nurutin semua perintah gue. Aduh, gue nggak bisa potong rambut gue. Minuman ini rasanya tawar. Berarti kamu jodoh aku, pangeran. Bukan, lo jodoh gue, pangeran. Ciri jodoh gue kehilangan indera pengecap. Lia, bukannya tadi pagi kamu bilang jodohmu cuma bisa ngerasain pahit? Kamu bohong kan? Apaan sih? Gue nggak pernah bilang gitu ya. Jangan fitnah deh. Anak-anak, ayo cepat masuk ke kelas. Jam pelajaran sudah mau dimulai. Gimana ya cara buktiin kalau Lia itu bohong? Guys, tahu nggak? Gue pacaran sama pangeran. Wah, calon putri Lia. Lia, jodohmu kan lidahnya pahit. Udah deh Ren, mendingan lo ngaca. Lo itu culun gak kayak Lia. Gak usah ngaku-ngaku, pengen banget jadi Lia. Guys, tapi tadi pagi Lia bilang... Bodo amat, bodo amat. Hai, aku mau buktiin siapa jodohku yang asli. Kalian bisa kan makan makananku ini? Apa? Iya, aku mau kok. Ih, pangeran, kamu gak percaya aku jodohmu. Aku harus pastiin jodoh aku yang asli. Aku nggak boleh sampai salah pilih jodoh. Tapi emangnya ciri jodoh kamu bisa rasain apa, pangeran? Ih, kok kamu nanya gitu sih? Mau curang ya? Jodoh aku cuma bisa ngerasain manis. Ya udah, kalian makan aja ya. Oke, aku makan. Gimana rasanya? Pangeran, makanannya manis banget. Tuh kan, gak salah lagi aku jodohmu. Makanannya rasanya asin banget. Tuh kan, gue bilang apa? Dia itu penipu. Dia bukan jodohnya pangeran. Gak mungkin. Ren, kamu jodoh aku yang asli. Hah? Apa? Tapi pangeran... Diam kamu, pembohong. Aku sengaja bilang jodohku bisa ngerasain manis, biar tahu siapa yang bohong. Sebenarnya jodohku cuma bisa ngerasain asin. Enggak, pangeran. Jadi sekarang kamu pacar aku ya? Iya, pangeran. Pangeran, aku mau jujur. Sebenarnya tadi aku rasain makanan itu asin. Aku bercanda tadi. Lia, kamu bohong mulu sih. Dasar lo Lia, udah nipu kita semua. Enggak, guys. Gue calon putri beneran. Calon putri mimpi. Dasar penipu, Lia. Ini kenapa darahku jadi hitam? Anak bodoh, darah berlianmu sekarang sudah hilang. Dan darahmu malah menjadi beracun. Kamu bisa saja membunuh orang-orang. Guys, tau nggak si Ren katanya minum darahnya sendiri. Emang kenapa? Ada masalah? Ya, lo bentar lagi bakalan mati karena darah lo udah beracun. Hah, leherku kenapa jadi hitam-hitam begini? Nah, kamu baik-baik aja kan? Iya, aku baik-baik aja kok. Tahu nggak sih, karena kamu udah nyembuhin mama dan mama udah bisa jalan lagi, mama bilang ke semua tetangga kalau kamu bisa ngobatin orang. Apa? Ngapain bilang-bilang sih, Ma? Ya, biar semua orang sakit datang ke kamu dan kita bisa punya banyak uang, Ren. Tapi, Ma, aku udah nggak punya darah berlian lagi. Ren, sembuhin gue dong, please. Ren, lo orang yang punya darah berlian itu kan? Tetangga pada datang semua, gimana nih? Ren, lo masuk berita tahu? Sekarang semua orang bilang lo orang yang bisa nyembuhin segala penyakit. Udah gila. Gimana caranya kasih tahu semua orang kalau aku udah nggak punya darah berlian? Di sini kayaknya aman. Ren, tadi ada orang yang datang minta darah lo kan? Iya, anak kecil cowok kan? Iya, itu adik gue. Terus lo nggak kasih kan? Ya enggak lah, aku langsung kabur. Heh, minta darah lo dong biar gue bisa punya kekuatan super. Enggak, aku udah nggak punya. Akhirnya gue bakal jadi orang keren. Caca, kamu apa-apaan sih? Udah deh, gak usah pelit jadi orang. Gue punya darah emas dan minum darah berlian. Berarti gue bakal jadi orang yang paling super. Ren, kamu telah meracuni anak saya Caca. Dan dia sekarang terbaring koma di rumah sakit. Tapi Bu, tadi Caca yang maksa. Sudah cukup. Saya akan menuntut kamu biar kamu dipenjara.
Ran, bagi darahmu dong. Aku juga pengen punya kekuatan super. Sini jarimu. Aku udah gak bisa lagi kayak gini. Ini kan foto keluarga aku. Kenapa banyak tusukannya gini? Kakak lagi ngapain? Mampus aku. Sini coba aku lihat. Ih, kakak kenapa sih kepo banget buka-buka tas aku? Kamu masuk ke keluarga ini karena punya niat tersembunyi kan? Loh, orang mama yang adopsi aku, bukan aku yang minta. Aku bakal kasih tahu mama soal foto ini. Jangan. Mah, aku nemu foto ini di tas anak yang mama adopsi itu. Dia benar-benar mencurigakan. Kita harus usir dia. Cukup ya, Ren. Jangan fitnah adik. Kamu mau mama usir dari rumah? Halo tante, aku mau ajak Ren jalan. Iya, Mah. Aku pergi dulu ya. Oke deh, jangan pulang malam-malam ya. Dadah kakakku. Ren, orang yang tadi itu siapa? Mamaku baru adopsi adik dari panti asuhan. Hah? Adik? Dia kan udah umur 40 tahun, Ren. Seriusan? Kamu ada bukti gak? Ini foto dia pas umur 10 tahun. Pas tahun 1983. Oke, sekarang aku udah ada bukti. Aku harus cepat kasih tahu mama yang sebenarnya. Kakak, tolongin kita, Kak. Sela, ibu panti kemana? Ibu Panti tiba-tiba nggak sadarkan diri dan wajahnya membiru, Kak. Apa? Dia di mana sekarang? Ada di dalam panti, Kak. Permisi semuanya. Kak, tolong aku takut. Ibu panti kenapa, Kak? Dia berdarah. Tenang ya semuanya, kakak bakal bantuin. Ren, kamu yakin mau nolongin ibu panti? Iyalah, di sini kan anak kecil semua. Siapa lagi yang bisa nolongin? Ren, mumpung kita masuk ke sini, kita harus cari akte lahir adikmu, biar mamamu makin percaya. Kamu benar juga. Kakak butuh ini ya? Nih, udah aku bantu carikan. Loh, kamu tahu dari mana kakak butuh akte lahir Siska? Itu tadi aku disuruh sama neneknya Siska. Neneknya Siska, yang mana ya? Kamu harus cepat pulang dan jaga mamamu sebelum semuanya terlambat. Makasih, Nek. Ren, perasaanku nggak enak. Gak apa-apa, tenang aja. Aku udah banyak bukti sekarang. Ma, aku pulang. Karena... Sela, cepat masuk ke kamar sekarang juga. Stella itu temannya Siska ya, Bu? Saya tidak tahu dan saya tidak bisa memberi info apapun tentang Siska. Kenapa, Bu? Silahkan kamu pergi dari panti ini sekarang juga. Semua anak di panti ini umurnya di bawah 15 tahun semua. Udah pasti adik bohong soal rokok itu. Loh, Anda nenek yang kemarin kan? Apakah ramuannya manjur, Cu? Dimuntahin sama dia, Nek. Kamu harus mengawasi dia. Iya, Nek, tapi nenek itu siap. Loh, hilang lagi neneknya. Mah, orang yang mama adopsi itu kayaknya bukan anak-anak deh. Maksud kamu dia udah tua? Ma, aku nemu rokok di tas dia. Mana mungkin anak kecil punya rokok? Cukup ya, Ren. Kamu jangan ngomong sembarangan. Muka adik aja masih kecil. Aku bakal buktiin ke mama. Aku harus cari barang bukti dari tasnya adik. Loh, ini kan foto keluarga aku. Kenapa banyak tusukannya gini? Kakak lagi ngapain? Mampus aku. Ayah, aku jatuh cinta dengan satu orang laki-laki. Wah, siapa laki-laki itu, sayang? Rizky, ayah, dia anak tetangga sebelah. Ayah mau kasih tahu kamu sebuah rahasia, tapi janji jangan kasih tahu ibumu ya. Rizky sebenarnya kakakmu. Ayah, aku jatuh cinta lagi dengan laki-laki lain. Iya sayang, siapa lagi? Glenn, anak tetangga yang lain. Ah sayang, tunggu. Glenn juga kakakmu. Kamu kenapa, sayang? Bunda, aku kesal sama ayah. Aku suka sama dua orang pria, tapi aku nggak bisa pacaran sama keduanya. Karena ayah adalah ayah mereka juga. Sayangku, kamu bisa kok pacaran sama siapa aja. Jangan dengerin dia. Karena dia bukan ayahmu.